Halo teman-teman, apa kabar? Datang lagi di channel aku ya dengan Bobby Wairata di Inggris Pomath. Teman-teman, di video kali ini ah, aku pengen ngobrol-ngobrol serius ya, informatif, yang education dikit lah. Dalam artian, aku mau kasih info hari ini topiknya ya. Ini bagus nih kalau ada yang mau kuliah ke Inggris, pingin tahu berapa sih biayanya kalau bawa anak satu, masih kecil ya, anak aku tuh 5 tahun sama istri. Itu berapa gitu loh biayanya, berapa sih detailnya. Video kali ini aku akan kasih angka-angkanya ya, apa aja sih pengeluaran kita di sini yang memang penting ya. Yang belum tahu aku, yang baru masuk di channel aku, kontennya macam-macam. Ada yang driving in UK kalau kalian masuk ya. Ada driving in UK, di situ aku sembari nyetir, ngobrol, macam-macam topiknya. Terus ada juga gadget. Dari dulu sih sebenarnya gadget ya, cuman ya pingin variasi aja buat kalian. Jadi kalau kalian ada yang suka untuk gadget, masuk gadget. Kalau kalian ada yang maunya informasi tentang Inggris, aku kasih Inggris dan lain-lain. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen dan share. Bantu channel aku teman-teman di sini karena aku rencananya ingin cari kerja ya yang proper. Cuman karena lagi pandemi agak-agak goyang sedikit sih memang ya untuk pendapatan ya. Oke, jadi topik kita hari ini aku pakai ini ya, aku tulis ada ide-ide aku di HP. Aku ingin ngobrol soal biaya hidup di Inggris dengan keluarga anak satu ya. Jadi di Inggris ini sebenarnya biaya, kalau kita ngomong makan ya, sandang, pangan, papan ya. Kalau untuk papannya dulu ya, kalau untuk rumah atau sewa rumah itu yang paling tinggi. Ini aku langsung kasih tahu aja yang paling seremnya ya. Di sini itu biaya untuk sewa rumah itu bisa 40%-nya. Bener-bener hati-hati. Kalau kerja ya, kita nanti bandingin ya pendapatan sama pengeluarannya. Kita ngomong dari pendapatan dulu ya, itu tadi itu untuk rumah sekitar 50% atau 40%. Nah, gaji di sini itu minimal, kalau kayak aku kan masih student ya. Kalau kayak aku kan masih student ya. Kalau student kayak gini, paling mereka kena, kita cuma bisa part time ya karena melihat waktu kan. Paling di angka 9 pon atau 8,72 mulainya, atau kalau memang beruntung dapatnya 10 pon lebih ya. Itu kalau kita kasih misalnya dikalikan aja 40 man hour ya per minggu, karena kan standar orang kerja kan 8 jam per hari, dikali 5 adalah 40. Nah 40 itu nanti dikali dulu 9, kita bulatkan, lalu dikali dengan 4 untuk sebulan ya, 4 minggu, artinya kita dapat 1440 atau 1500-an. Nah oke, kita patokannya di 1400 atau 1500 deh patokannya ya. Karena aku student di sini, aku cuma boleh 20 man hour kecuali hari libur atau tidak ada termnya di situ ya. Kayak misalnya kemarin holiday summer 4 bulan itu aku full time bisa. Nah, untuk istri dia full boleh dari awal datang, boleh kerja di sini. Istri boleh kerja ya, dependents tuh boleh kerja, istri atau suami ya yang ngikutin suami atau istrinya yang kuliah ya. Kita udah taruh untuk pendapatan sekian ya tadi ya. Nah, sekarang untuk rumah, kita biaya rumah dulu aja yang paling tinggi deh, yang lain nggak terlalu mahal kok. Nggak percaya nanti aku bilang deh. Rumah itu 40% sampai 50%. Aku bayar di sini tuh 775 pon, 2 kamar tapi lokasinya bagus, ada parkiran, dan aku ada mobil juga, karena bukannya untuk sombong atau apa, bukan teman-teman, tapi karena memang kebutuhan untuk antar anak sekolah, dan kedua untuk istri kerja, dan tiga untuk aku sendiri kerja. Kalau aku kuliah, kalau waktu sebelum pandemi dimulai atau covid itu mulai, aku mah jalan kaki aja karena cuma 5-10 menit dari rumah ini ya. Untuk belanja itu dekatnya minta ampun, cuma 7 menit. Mau makan-makan pub atau mau ya entertainment lain lah, potong rambut atau apapun, cuma 7 menit semua di sini. Deket banget di sini. Oke, kedua kita pindah ke makan ya. Ini secara general dulu ya. Nah, untuk makan itu berarti ya kita bisa bilang belanja mingguan, lalu kita belanja mingguan ya, bukan bulanan di sini. Kedua itu mungkin snack-snack ya, kayak mau cemilan, pingin pizza, pingin ini, tiap weekend kan kita kita bikin seperti itu loh. Yuk, Kimberly si kecil, kamu mau apa? Mau pizza, mau burger? Ayo, boleh weekend. Nah, kita tentukan juga ya.
Nah, di sini belanja mingguan itu antara kalau yang proper ya 20 pon sampai 30 deh. 30 sampai 50 pon. Kenapa? Karena aku bertiga. Kalau aku cuman sendiri, aku bisa 15 pon doang. Kalau berdua bisa aku 30. Cuman karena ada anak ya dan ya makan kan lebih banyak ya bertiga ya. Jadi aku harus keluar sekitar 30 sampai 50 pon seminggu. Oke, belum jajan. Jajan itu kita bisa sekali jajan tuh kayak misalnya KFC ya. Itu 10 pon. Di sini standarnya kalau kalau jajan ngemil atau apapun itu ya, kayak misal pizza, Burger King itu 10 sampai 15 pound, teman-teman. Nah, bisa dihitung ya untuk makan sekian ya. 50 ya, itu makan. Lalu kita masuk di pakaian. Pakaian ini mungkin nggak terlalu banyak ya biayanya ya, pengeluarannya ya, karena di sini ada Primark. Primark itu kayak mataharinya mereka dan murahnya minta ampun, teman-teman. Itu murah banget, malah murah daripada ITC di Indonesia. Nggak percaya? Nanti deh kalau aku ke Primark belanja, aku kasih tahu ya. Baju paling kita ya 2 minggu sekali paling. Itu juga kalau misalnya masuk musim dingin baru kita beli jaket, baru beli sweater, beli sarung tangan, seperti kayak gitu. Nah, itu paling 50, ya enggak deh, 20, 20, 25, 25 pound dah sebulan. Udah apa tuh udah semua. Gitu loh. Oke. Jadi itu ya udah 3 ya. Rumah untuk sewa rumah ya, itu flat di sini ngomongnya atau apartemen. 2 kamar udah dapat lounge sendiri, dapat dapur sendiri, kamar 2 ya lumayan gede, 775. Lalu untuk belanja 50 per bulan per minggu ya, 30 sampai 50. Ya hitunglah kita keluar mungkin sekitar 150 pon ya karena bertiga. Oke. Itu udah berapa tuh? 7 ribuan kan, 1050. Lalu belum pakaian ya, pengen beli apa kayak topi kayak lagi lihat-lihat apa gitu musim summer misalnya, itu sekitar 20. Oke lah, pasang 1100. Nah itu sudah 300 teman-teman ya kan. Ini hitung kasar aja ya. Nah berikutnya selain 3 kebutuhan yang penting itu sandang pangan papan, ada beberapa yang harus kita keluarkan biaya ya. Seperti kalau di Jakarta kan itu Telkomsel ya, dalam artian maksudnya untuk beli pulsa atau untuk ngobrol sosialisasi sama teman di sini kan itu kan perlu biaya kan, perlu kita istilahnya mungkin apa ya, paket ya, beli paket. Nah di sini sama juga. Nah kemarin aku ngambil aku kan udah punya SIM sendiri ya. Aku kemarin udah ada SIM, aku providernya Tri. Nah itu kemarin aku ke toko Tri terus bilang aku pengen ngambil paket dong, paket data, aku bilang gitu kan. Data yang gak usah yang unlimited lah, yang 12 GB cukup lah sebulan, karena kan buat keluar ya, kalau lagi keluar kita butuh nyari-nyari peta karena masih baru juga di sini. Itu 12 GB aku dapat, aku harus bayar 11 pon sebulan. Itu pengeluaran pertama lagi. Itu pengeluaran berikutnya ya. 11 pon untuk telepon dikali 2 karena kan istri harus, berarti 22 pon atau 25 pon lah, bener kan. Itu biaya untuk komunikasi. Berikutnya kalau kita di rumah nggak mungkin juga kita pakai internet, pakai HP kan. Internet itu penting zaman sekarang untuk cari kerja, untuk ngerjain tugas, untuk tugas sekolah, ini apalagi ini lagi masa online pandemi. Internet itu segalanya. Sama TV ya kan, ini aku gabung dulu ya sama TV itu dalam artian kayak First Medianya Jakarta. Di sini ada juga, di sini aku ngambil Virgin Media. Nah gabung ya Virgin Media untuk TV sama internet, aku ambil kemarin paketnya di angka 33 pound sebulan. Nah itu sebenarnya nggak mahal-mahal sih, sebenarnya sama aja harganya sama di Indonesia, sama, kecuali yang tadi yang aku bilang ya, rumah. Rumah tuh memang mahal sini. Lalu aku ada pengeluaran apa? Jangan lupa, rumah kita ada pengeluaran listrik, air, gas, sewage. Listrik, air, kita bertiga di sini sebulan kita pakai sekitar 30 pon. Sewage sekitar 20 pon. Sewage tuh kayak apa, air limbah gitulah, mereka manage juga ya, itu kena biaya juga. Lalu ada council tax. Council tax itu kayak apa ya, pajak kelurahan kali ya atau apa, tapi mereka pakai itu untuk kota, untuk di kota ini untuk mereka atur, misalnya sampah nanti ada
tukang sampah datang tiap 3 hari sekali atau seminggu sekali. Jadi semua bersih. Jadi mereka memang benar gunakan duit itu, pajak itu untuk ya kenyamanan semua keluarga di sini. Tadi udah ya, listrik, air, gas, sewage, terus council tax. Yang punya mobil, yang mau punya mobil di sini bisa. Jangan lupa SIM internasional dipakai karena itu nanti untuk beli asuransi. Asuransi itu wajib di sini untuk beli kalau punya mobil, karena kalau kamu bawa mobil dan gak ada asuransi dan kamu ditangkap di sama polisi, penaltinya serem. Jangan deh, mendingan beli asuransi. Nah, asuransi aku beli setahun 800 pound. Berarti sebulan aku cicil kan 12 bulan karena mereka bisa per bulan ya. Itu aku bayar sekitar 68 pound. Coba kita total sekarang, kayaknya itu deh semua biayanya. Sama bensin seminggu, jangan lupa bensin. Aku perlu bensin untuk nganter-nganter kan. Itu sekitar 20 pound. Total aku udah punya sih ininya, hitungan Excelnya ya. Itu totalnya aku itu kita di sini tuh harus keluar 1250 pound lah, 1250 sampai 1300 ya. Jadi pengeluaran di sini kalau kalian gaji UMR ya, jatuhnya UMR ya, bisa, tapi kalau bisa agak dilebihkan man hour kerjaannya biar lebih nyaman. Memang sih kerjanya 20-20 ya masing-masing. Itu baru 20-20 loh, maksudnya aku 20, istri 20, itu aja udah bisa bayar semuanya. Itu yang enaknya di sini ya, di Inggris ini. UMR-nya mereka itu bisa buat hidup nyaman. Nggak tahu kalau di Indonesia ya, UMR bisa nggak hidup nyaman dalam artian bisa ambil mobil dan semua bayar ini bayar itu, belanja mingguan. Nah itu aku nggak tahu, komen ya di bawah, pingin juga sih tahu ya. Itulah biaya hidup di Inggris untuk keluarga, dengan keluarga anak satu, kita bertiga ya segitu, sekitar 1300 pound. Kita gaji 1400. Makanya kadang-kadang kalau aku lagi nggak kuliah, aku masih bisa ngambil sampai 30 man hour, sampai 35. Akhirnya ditambah 20-nya punya istri 55. Nah itu enak, bisa dapat 1700, bisa nabung. Tapi kalau lagi kuliah, kita ikat pinggang sini sama. Nah jadi itu teman-teman. Kalau ada yang mau tanya soal lebih detail lagi, ya udah tanya aja di komen. Nah jadi itu ya teman-teman, video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat infonya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan juga jangan lupa itu klik icon bell-nya. Jadi kalau ada video baru, nanti kalian bisa tahu ya. Pokoknya aku akan ini deh, keluarin video-video untuk tentang Inggris lah. Ada beberapa topik yang masih bisa kita bicarakan. Oke, teman-teman, itu dulu video aku kali ini. Oke, jadi stay safe ya di sana ya. Oke, thank you, bye bye guys.